Memang jadi untuk kondisi geopolitik saat ini kita tidak ada yang tahu ya selesainya kapan gitu ya. Namun memang eskalasi perang yang terus terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel ini mendorong peningkatan harga minyak ya secara global yang terus meningkat, yang mana sekarang memang sudah di atas 100 USD per barel gitu ya. Tentunya ini memberikan tekanan terhadap APBN kita gitu ya, karena ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya minyak dalam hal ini itu sangat besar gitu ya. Namun memang Indonesia saat ini pemerintah sudah melakukan beberapa langkah sifatnya mitigatif gitu ya, mitigasi, tapi belum bisa menyelesaikan permasalahan ini secara struktural dalam jangka panjang gitu Mas. Jadi dalam jangka pendek mungkin ini bisa sebagai langkah solusi, termasuk kemarin sudah dilakukan press conference untuk adanya kebijakan WFA. Namun juga dalam hal ini kebijakan WFA ini perlu diperhatikan juga, karena bukan berarti WFA itu adalah serta-merta kegiatan libur gitu ya, atau efisiensi energi, tapi juga perlu diperhatikan dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas yang dihasilkan dari kegiatan WFA itu sendiri. Nah, kemudian kondisi peningkatan harga minyak global ini itu memberikan tekanan kepada APBN kita, yang mana memang jika terus berangsur dalam waktu lama itu bisa memberikan tekanan kurang lebih bisa di angka sekitar 40 atau 50 triliun jika ini terus berada di angka 100 USD per barel gitu ya Mas. Jadi memang untuk cadangan energi dalam hal ini minyak, itu seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah kemarin gitu ya ketika press conference, itu berada dalam kecukupan di tingkat nasional gitu ya. Tapi kembali lagi ini sifatnya adalah jangka pendek gitu ya. Jadi masih di taraf mitigasi, sedangkan untuk kesiapan dalam kata swasembada energi ini tuh sebetulnya momentum juga bagi pemerintah untuk bisa mempercepat hilirisasi maupun juga diversifikasi dari penggunaan BBM gitu ya. Misalkan kita masuk ke energi listrik gitu ya, kemudian mengembangkan berbagai macam energi terbarukan, juga mempercepat program-program hilirisasi untuk ketahanan energi nasional gitu ya. Nah itu bisa dijadikan momentum kondisi saat ini, jadi pemerintah tidak hanya melakukan mitigasi saja gitu ya, karena tentu ini menjadi kerentanan struktural. Jika terus berlangsung lama perang ini, maka bisa terus menekan APBN, tidak hanya untuk tahun ini tapi juga nanti bisa masuk ke tahun depan gitu Mas. Untuk pengalihan energi ini sebetulnya sudah langkah awal yang baik ya menurut saya secara pribadi. Terus kemudian untuk ke depan dalam jangka panjang itu pemerintah juga bisa memanfaatkan kawasan ekonomi khusus melalui integrasi dengan renewable energy zones gitu ya. Nah itu juga tidak hanya memberikan ketahanan energi melalui diversifikasi di bidang energi terbarukan gitu ya, tapi juga meningkatkan investasi, menurunkan risiko investasi juga, memperluas lapangan pekerjaan gitu ya. Nah itu juga bisa untuk industri lebih go green gitu ya, karena ini kan terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus, jadi tidak hanya fokus di industri saja. Nah integrasi dengan renewable energy zones ini sebetulnya bisa juga dimanfaatkan dengan sangat baik untuk bisa menekan kebutuhan energi nasional gitu ya, karena ketergantungan terhadap energi fosil gitu ya, impor ini khususnya untuk di bahan bakar minyak gitu ya, itu harus perlahan-lahan itu kita mulai bisa melakukan kemandirian energi gitu ya, swasembada energi seperti yang disampaikan Presiden juga sudah sejak awal pelantikannya itu menekankan untuk bisa kita swasembada pangan, swasembada energi. Nah itu sudah merupakan inisiatif bagus gitu ya. Tinggal bagaimana Presiden ini nanti ke depan menyesuaikan program-program kerjanya gitu ya dengan yang bersifat sangat strategis untuk bisa meminimalisir resiko krisis energi ke depan seandainya memang perang ini terus bereskalasi gitu ya.
Jadi memang kebijakan penerapan, khususnya WFH ketika press conference kemarin gitu ya, itu juga merupakan, hasil kajian dari beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara lain gitu ya, untuk melakukan efisiensi energi. Dan ini memang suatu langkah awal yang baik menurut saya, namun memang, tetap kita perlu memperhatikan bagaimana pentingnya diversifikasi energi ini agar tidak selalu bergantung kepada energi fosil, yang kita impor gitu, Mas. Nah, penting juga kemarin bahwa memang ternyata, impor, energi yang berbahan bakar fosil gitu ya melalui Selat Hormuz itu kurang lebih memang sebesar 20%. Namun sudah ada alternatif, negara lain untuk kita bisa melakukan impor, tapi di samping itu kita juga perlu mempersiapkan bagaimana ketahanan energi nasional ini bisa dibangun dengan baik gitu ya. Nah, pemerintah juga sudah, membentuk, tim, satgas misalkan melalui ketahanan energi nasional gitu ya, maupun juga berbagai macam, upaya seperti kemarin sudah ada RDMP itu ya di Balikpapan itu, disampaikan juga bahwa memang pemerintah melalui RDMP di Balikpapan tersebut bisa memproduksi 5,6, juta kiloliter bensin atau sekitar 6 juta kiloliter solar gitu ya. Termasuk juga penerapan B50 gitu ya yang mulai nanti berlaku efektif di 1 Juli 2026 itu juga merupakan salah satu langkah untuk bisa mengurangi ketergantungan impor, bahan bakar fosil minyak ini gitu, Mas. Memang kalau untuk keyakinan saya, melihat ini sebagai suatu, langkah yang perlu masih banyak PR gitu ya, Mas, ya, yang perlu dikerjakan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sinyal-sinyal ini sebetulnya sudah bisa harus diantisipasi, melalui program-program khususnya untuk di tahun depan gitu ya. Penerapan-penerapan, penggunaan energi-energi yang terbarukan ini, diversifikasi energi, ini benar-benar perlu harus dipercepat gitu ya, perlu ada percepatan. Karena kalau kita, tidak melakukan ini gitu ya, momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kita tentu resiko krisis energi ini menimpa Indonesia tentu akan semakin besar gitu, Mas, ya. Tapi saya punya, harapan positif jika memang seandainya nanti mulai ada program-program yang mengarah kepada kemandirian, ketahanan, kedaulatan energi, swasembada energi ini mulai banyak gitu ya, digemborkan oleh, Pak Presiden gitu ya. Itu tentu menjadi sinyal positif bagi kita untuk bisa menggapai apa yang memang dicita-citakan untuk swasembada energi. Tentu itu bisa membantu gitu ya, tapi perlu dipastikan angka pasti, potensi yang kita bisa keruk gitu ya dari kilang-kilang baru tersebut itu berapa banyak gitu ya. Dan ini tentu kan kebutuhan energi kita kan sangat tinggi gitu ya, di tengah untuk mencapai target, presiden di angka pertumbuhan ekonomi 8% itu tentu, membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Tentu PR besar ini menjadi, perhatian, pemerintah gitu ya khususnya. Dan memang, butuh juga benar-benar, bantuan juga ya dari masyarakat semua karena ketika sudah ada tindakan-tindakan efisiensi energi, seperti WFA gitu ya. Nah itu benar-benar bisa terapkan dengan baik, bukan berarti nanti WFA terus kita di rumah tapi kita juga kemana-mana gitu ya, keliling-keliling. Nah itu tentu jadi tidak produktif juga gitu ya. Nah itu pertumbuhan ekonomi juga tidak bergerak dengan maksimal gitu ya, karena seharusnya kita kerja tapi kita tidak produktif. Nah itu juga tentu menjadi perhatian gitu ya, termasuk juga nanti pengawasan-pengawasan terhadap, bagaimana ketersediaan pasokan yang sudah ada di daerah-daerah gitu ya, itu benar-benar bisa, ditingkatkan pengawasannya gitu ya. Karena, bisa jadi seandainya gitu ya, ada peningkatan harga BBM ke depan untuk BBM non subsidi, itu bisa jadi ada migrasi gitu ya, dari para pengguna BBM non subsidi masuk ke BBM subsidi. Nah, sedangkan kan pemerintah sudah punya kualifikasi kriteria untuk kendaraan-kendaraan mana saja yang bisa masuk ke BBM subsidi. Nah, kalau pengawasan ini tidak ditingkatkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik gitu ya, mobil-mobil atau kendaraan motor gitu ya, yang memang itu seharusnya, menggunakan BBM non subsidi gitu, jadi menggunakan BBM subsidi ini tentu merupakan kebocoran-kebocoran yang mana subsidi jadi tidak tepat sasaran gitu, Mas.
Jadi untuk hilirisasi di bidang sektor energi seperti yang tadi saya sampaikan, ada integrasi antara renewable energy zones dengan KEK ini juga bisa dimaksimalkan gitu ya. Dilakukan tindakan-tindakan yang memang perlu untuk dipercepat gitu ya. Nah, itu bisa untuk meningkatkan kemandirian energi, tidak hanya bergantung pada penggunaan energi-energi yang selama ini, karena industri ini kan menyerap banyak energi, Mas. Ketika sudah stop, tentu mesin-mesin juga jadi rusak gitu, karena mereka tuh harus terus bergerak gitu ya. Nah, ketika sudah ada diversifikasi ke energi terbarukan gitu ya, hilirisasi juga berjalan, meningkatkan nilai tambah, kemudian bisa meningkatkan harga produk, tentu ini memberikan angka positif untuk neraca perdagangan. Ya mungkin bisa ya, karena memang penerapan-penerapan kebijakan seperti yang dilakukan untuk WFA ini juga kita melalui kajian-kajian dari berbagai macam negara yang sudah menerapkan terlebih dahulu gitu ya. Tapi tentu tidak ada kata terlambat gitu ya, meskipun ini mungkin bisa dibilang too late, but ini sudah merupakan suatu langkah yang awal, tapi tetap ini masih berupa proses mitigasi saja gitu ya. Hanya untuk di jangka pendek. Jangka panjang ini yang perlu kita benar-benar bisa siapkan agar memang risiko-risiko krisis energi ke depan ini tidak benar-benar terjadi, bergejolak dan berdampak kepada masyarakat gitu ya. Karena ketika krisis energi tentu daya beli masyarakat yang sekarang rendah gitu ya, itu bisa semakin rendah gitu. Nah, tentu ini juga termasuk perhatian yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga potensi inflasi gitu ya. Dengan adanya kenaikan harga energi ini, tentu itu juga bisa meningkatkan angka inflasi kita gitu. Tekanan-tekanan terhadap kurs juga akan terjadi gitu ya. Nah, otomatis ini akan semakin menggerus daya beli masyarakat gitu ya. Yang miskin jadi semakin miskin gitu ya. Tentu ini juga akan menjadi perhatian pemerintah ke depan, karena perlu juga nanti akhirnya subsidi jadi bengkak gitu ya, karena untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Mitigasi-mitigasi risiko ke arah sana itu juga perlu diperhatikan agar memang antisipasi ini, langkah-langkah ini bisa benar-benar berjalan dengan baik gitu ya. Saya sangat setuju sebetulnya nih Mas, sinergi antara pemerintah, BUMN dengan pihak swasta ini memang perlu dipercepat gitu ya. Kebijakan-kebijakan berupa penerapan energi-energi terbarukan gitu ya, ini juga perlu untuk bisa segera dilakukan, misalkan melakukan feasibility study dengan cepat gitu ya. Kemudian juga mencari investor-investor gitu, yang mana ini tentu tidak mudah gitu ya di tengah kondisi yang bergejolak seperti ini gitu kan. Untuk bisa mendapatkan investor tentu tidak mudah gitu. Maka semakin cepat akan semakin baik untuk bisa dilakukan. Nah, ketika sudah ada integrasi gitu ya, seperti tadi renewable energy zones, nah ini tentu harus bisa dimanfaatkan dengan baik dengan adanya diversifikasi ke arah energi-energi terbarukan, supaya itu kita bisa mandiri. Impor kita yang ketergantungan terhadap energi-energi fosil seperti bahan bakar minyak gitu ya, itu juga bisa ditangani dengan baik gitu ya. Kemudian juga misalkan untuk penggunaan energi listrik yang sekarang seolah-olah terarah ke arah energi listrik gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti peningkatan infrastruktur publik nih Mas gitu ya. Nah, itu perlu juga diperhatikan gitu ya, karena agar ketika kebijakan efisiensi untuk penggunaan bahan bakar minyak gitu ya, itu akhirnya masyarakat beralih gitu ya menggunakan transportasi publik gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan dengan baik. Tadi pagi saya lihat karena saya kebetulan rumah di Depok gitu ya, itu stasiun Depok Baru itu saya lewat tuh flyover Mas. Jadi ketika di bawah itu kelihatan sekali gitu ya. Itu tidak seperti biasanya antriannya gitu. Jadi mungkin bayangan saya sementara ini gitu ya, ini mungkin ada satu sinyal positif, masyarakat mulai melakukan penghematan gitu ya, menggunakan beralih ke transportasi publik. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya untuk masyarakat yang memang komuting gitu ya, ada di daerah-daerah satelit Jakarta gitu ya, seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, yang memang memanfaatkan transportasi publik, mereka bekerja di Jakarta, itu juga perlu disiapkan dengan baik gitu, infrastruktur di transportasi.
Untuk bisa mencapai kedaulatan energi, memang, PR-nya sangat banyak, Mas, gitu ya. Tapi saya, berusaha untuk melihat ini dari kacamata positif gitu ya. Meskipun ini, bisa dikatakan agak berat gitu ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita bisa terus melangkah gitu ya ke arah untuk swasembada energi gitu ya. Karena ketika energi ini tidak tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, akhirnya kita krisis gitu ya, itu dampaknya tentu akan ke sektor pangan, ke sektor, lain gitu ya, terus sektor real gitu ya. Logistik sudah pasti ya harga-harga logistik meningkat, harga logistik meningkat, industri akhirnya, kolaps gitu ya, khususnya apalagi yang memang, itu industri orientasi ekspor gitu ya. Nah, produk-produk ekspor kita juga tentu, jadi ada pembengkakan di angka logistik gitu ya, peningkatan biaya logistik segala macam akhirnya meningkatkan harga jual, ke negara-negara importir. Seperti CPO kita kan juara juga itu kan untuk, salah satu produk pertanian yang memang perkebunan yang memang, menghasilkan, apa namanya, devisa tinggi gitu. Nah itu, negara-negara importir kita tentu ketika melihat harga-harga ini semakin naik itu bisa jadi nanti ekspor CPO kita turun. Nah itu juga perlu untuk, diantisipasi gitu. Memang, benar gitu ya, itu, salah satu, apa namanya, capaian baik kita gitu ya, tapi kita tidak boleh terlena juga gitu ya. Pikiran-pikiran upaya kepada diversifikasi energi ke arah energi terbarukan ini juga penting sekali untuk ditekankan gitu ya. Hilirisasi itu juga sangat penting gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang menjadi PR bersama gitu ya, khususnya untuk pemerintah gitu menerapkan program-program ke depan ini memang yang benar-benar bisa mengarah secara tepat menuju ke arah swasembada energi gitu ya. Karena, ya sudah waktunya menurut saya untuk kita bisa lebih baik, karena selama ini kan kita hanya ekspor barang mentah, tapi kemudian ketika barang yang diolah menjadi barang jadi kita impor. Nah itu kan sangat disayangkan, sedangkan raw materialnya sebetulnya dari kita gitu, tapi kita impor barang jadinya gitu. Nah ketika itu sudah berjalan di dalam negeri gitu ya, khususnya untuk industri energi ini, nah tentu kita bisa meningkatkan nilai tambah, bahkan jadi kita tidak impor, kita yang ekspor gitu. Nah itu tadi akhirnya memberikan, masukan-masukan kepada devisa negara, jadi APBN kita tidak terlalu, tertekan gitu ya, defisit fiskalnya tidak terlalu lebar gitu.